Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Anum Yudhoseno Aji. Saya instruktur Fiber Academy di PT Telkom Akses Purwokerto. Pada video kali ini saya akan membimbing siswa-siswi dalam pembuatan video penyambungan mechanical splice. Tujuan daripada video ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam menyambung mechanical splice. Yang kedua, siswa mampu mempraktekkan bagaimana cara mempraktekkan penyambungan menggunakan metode mechanical splice. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui keselamatan kerja yang harus diperhatikan selama penyambungan mechanical splice. Selamat menyaksikan. Pagi, Pak. Pagi. Hari ini jadi praktek, Pak? Tentu jadi. Sudah siap ya, adik-adik? Siap. Siap ya? Siap. Ya, selamat datang di ruang praktikum. Kali ini kita akan melakukan praktek penyambungan serat optik menggunakan metode mechanic splice, gitu ya, mechanical ya. Jadi tidak menggunakan alat, tidak menggunakan splicer, tapi menggunakan mekanik ya, mekanik. Oh ya, sebelumnya sudah tahu ya, untuk penyambungan itu ada berapa metode? Ada, Pak. Ada berapa? 2. Yang pertama ada sistem mekanik, yang kedua ada sistem fusion menggunakan fusion splicer. Bagus, betul ya Mbak Avinka. Jadi ada 2 metode. Yang sekarang kita akan lakukan adalah metode penyambungan dengan mekanik, gitu ya. Jadi tidak menggunakan alat fusion splicer. Nah, sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, saya mau tanya, untuk di antara kedua penyambungan itu, mana yang paling baik Pak? Ya, kalau mana yang paling baik, sebetulnya keduanya sama-sama baik, gitu ya. Cuman yang saat ini sering kali digunakan adalah yang metode fusion splicer. Karena apa? Karena ketika menggunakan mechanical splice, untuk di outdoor itu riskan, karena nanti matching jelinya cepat kering, seperti itu, yang akan berdampak pada redamannya pasti bertambah seiring mengeringnya si matching jelly itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Kapan biasanya penyambungan mekanik ini dilakukan dan apakah masih digunakan dalam pekerjaan di dunia industri sampai saat ini, Pak? Masih digunakan di dunia industri. Kenapa? Karena metode mechanical splice ini sangat mudah, gitu ya. Simple cara pakainya, nggak harus bawa-bawa alat fusion splicer, jadi mudah digunakan. Cuman biasanya dipakainya ini difokuskan di indoor. Ya, karena untuk mengurangi risiko keringnya si matching gel. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Begini Pak, saya pernah dengar sebelumnya itu kalau semisal menggunakan mechanical splice diukur menggunakan OTDR, nanti hasil grafiknya akan berbeda ketika menggunakan fusion. Itu bagaimana Pak? Betul sekali adik-adik. Jadi ketika kita menggunakan metode mechanical splice dengan menggunakan metode fusion splicing, itu akan berbeda di grafik yang ada di OTDR saat mengukur menggunakan OTDR. Jadi ada 2 event yang terdapat di OTDR. Yang pertama adalah non-reflective event, yang kedua adalah reflective event. Perbedaannya hanya ketika kita mendapati reflective event, yang terjadi adalah perbedaan indeks bias. Jadi nanti grafiknya ada naiknya dulu. Karena ada gap ya, atau perbedaan indeks bias antara serat optik dengan udara, baru ke serat optik lagi. Beda dengan menggunakan metode fusion splicer, fusion splicing, karena dia langsung dilebur, jadi dia pasti tidak ada event perbedaan atau ya tidak ada gap daripada indeks bias ya. Kalau yang metode mekanik dia menggunakan ada serat optik, nanti ketemu udara ke serat optik lagi, jadi menimbulkan gap ya. Atau nanti di OTDR akan menimbulkan yang namanya reflective event. Eventnya naik dulu baru turun. Seperti itu. Beda dengan yang menggunakan fusion splicer. Kalau dia diffusion atau dilebur, dia tidak akan mengalami perbedaan indeks bias yang nantinya akan tetap menambah redaman, jadi grafiknya langsung turun. Seperti itu. Cukup jelas ya? Cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan dipersiapkan alat dan bahan, saya menyusul. Silakan. Terima Siap, Pak. kasih Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah dan teman saya Afinka. Kami di sini akan mempraktekkan bagaimana cara menyambung kabel drop core menggunakan mechanical splice. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada holder. Holder ini berfungsi untuk mengukur dan juga menempatkan kabel drop core agar lebih presisi. Yang kedua ada fiber cleaver, ini untuk memotong serat optik. Lalu selanjutnya ada tang potong dan juga tang kombinasi, ini untuk memotong kabel drop core. Lalu selanjutnya ada jaket remover, ini digunakan untuk mengupas jaket kabel drop core. Selanjutnya ada VLF, ini digunakan untuk mengetahui lokasi gangguan pada serat optik. Yang terakhir ada fiber stripper, ini digunakan untuk mengupas coating kabel fiber optik. Ada juga bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama ada kabel drop core sebagai media yang akan disambung. Yang kedua ada mechanical splice sebagai media alat penyambung kabel drop core. Selanjutnya ada tisu untuk membersihkan serat optik. Yang terakhir ada alkohol yang memiliki kandungan lebih dari 90% untuk membersihkan serat optik. Selain alat dan bahan, kita juga memerlukan alat keselamatan kerja. Yang pertama ada kacamata untuk melindungi mata kita dari potongan serat optik dan cahaya laser. Yang terakhir ada lakban yang berfungsi untuk membersihkan potongan-potongan serat optik ketika kita selesai melakukan praktikum. Bagaimana? Sudah siap untuk alat sama bahannya? Sudah, Pak. Jadi ini kita langsung ke praktikum. Saya akan memperhatikan dari sini dan akan mengevaluasi kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki. Silakan dipraktekkan. Baiklah, langsung saja kita mulai praktek pada kali ini. Yang pertama, kita pisahkan antara bearer dan juga kabel drop core menggunakan tang potong. Selanjutnya, kita potong bearer menggunakan tang kombinasi. Lalu kita kupas jaket menggunakan jaket remover. Selanjutnya kita memasukkan kabel drop core ke dalam holder. Lalu kupas coating menggunakan fiber stripper. Dan bersihkan menggunakan alkohol. Kita lanjutkan dengan memotong serat optik menggunakan fiber cleaver. Lalu masukkan serat ke dalam mechanical splice sampai bending. Lalu kunci kabel agar tidak terlepas. Yang kencang ya? Oke.
lakukan pada ujung bagian yang lain. Yang terakhir kita tutup. Lalu yang terakhir kita cek menggunakan VLF. Jangan diperlihatkan ke mata. Baik, Pak. Prakteknya bagus. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya. untuk redaman maksimal yang diperbolehkan pada penyambungan ini itu berapa ya Pak? Baik, redaman yang diizinkan adalah 0,25 dB. Oh iya. Terima Ada kasih lagi Pak. yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi materi fiber optik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat.